Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uut Kumalasari, NIM 009 dari kelas MBS 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Pegadaian. Pengertian dari Lembaga Pegadaian Syariah. Lembaga adalah institusi yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma, nilai, dan keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial. Gadai atau rohen adalah suatu perjanjian untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya dengan menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan dan berpegang kepada prinsip syariah. Selanjutnya yaitu perbedaannya. Jika pegadaian syariah itu berdasarkan ujroh yaitu sewa, barang yang dititipkan istilahnya tempatnya dan taksiran barangnya, sedangkan pegadaian konvensional itu berdasarkan ketentuan pegadaiannya. Misalnya, pinjamannya 1 juta itu nantinya dinilai sewa modalnya itu dari barangnya di hal sewa modalnya. Pegadaian syariah itu per 10 hari, sedangkan pegadaian konvensional itu per 15 hari. Dan hitungannya itu sudah pakem berapa persennya. Kalau 50-500 sewa modalnya, 1% per 15 harinya. Itu untuk kredit cepat. Pegadaian mempunyai aplikasi digital baik pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah. Di aplikasi tersebut dapat mencari informasi tentang pegadaian melalui beberapa sosial media seperti Sahabat Pegadaian, Pegadaian ID, Negadai, dan Instagram yaitu Pegadaian Go ID. Awalnya yang berdiri Pegadaian konvensional, lalu membuka satu divisi Pegadaian syariah, tetapi nginduknya masih ke Pegadaian pusat, atau dalam artian masih satu rumah, atau Pegadaian syariah itu merupakan anak dari pegadaian konvensional. Pegadaian syariah mau melepas sendiri belum bisa sampai sekarang. Dan di sini saya lebih membahas ke pegadaian konvensionalnya. Produk utamanya ada yang pertama yaitu KCA atau kredit aman cepat. KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah bank untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Kedua yaitu Krasida. Krasida itu kredit dengan angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas yang menjadi solusi tepat mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat, mudah, dan murah. Yang ketiga yaitu Kreasi. Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada UKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia itu berarti agunan untuk pinjaman BPKB sehingga kendaraan masih bisa dipakai. Jadi kendaraannya itu masih bisa digunakan. Yang kedua yaitu produk syariah. Yang pertama ada rohen. Rohen adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Yang kedua yaitu amanah. Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro atau kecil. Produk syariah selanjutnya yaitu ada Arum BPKB. Arum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Yang keempat yaitu ada Arum Haji. Arum Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat, dan aman. Yang selanjutnya itu ada investasi emas. Yang pertama ada Mulia. Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Yang kedua ada tabungan emas. Tabungan emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Yang ketiga ada konsinyasi emas. Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas itu milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Produk lainnya itu ada yang pertama Pegadaian Remittance.
Pegadaian remittance adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan remitansi berskala internasional. Yang kedua ada multi pembayaran online, merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket, pembayaran finance, pembayaran premi, BPJS, dan lain-lain. Yang ketiga ada persewaan gedung. Pegadaian sewa gedung merupakan auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat luas guna keperluan berbagai kegiatan acara dan seremoni. Yang keempat ada jasa sertifikasi batu mulia, yang artinya jasa pengujian terhadap sebuah batu mulia yang dilakukan oleh gemologis di laboratorium gemologi untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan spesifikasi yang lain dibutuhkan dan untuk memberikan kepastian dan keyakinan kepada pemilik, penjual, maupun pembeli batu mulia. Yang kelima jasa taksiran. Pegadaian jasa taksiran adalah layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan emas, berlian, dan batu permata baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Yang keenam ada jasa titipan. Pegadaian jasa titipan adalah layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan, emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor. Yang saya jelaskan tadi mengenai produk utama, ada investasi emas, produk lainnya, produk pegadaian syariah tersebut. Dan itulah hasil dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu, kita berjumpa lagi. Saya Pak Safir. Dan saya Ibu Intan. Anda tentu sudah tahu KCA atau kredit cepat dan aman, bukan? KCA adalah solusi yang tepat bagi Anda untuk mendapatkan pinjaman dengan menggadaikan barang berharga Anda. Sekarang mari kita simulasikan. Kita ambil contoh, Ibu Intan mengajukan pinjaman gadai KCA menggunakan kalung emas miliknya. Nilai taksiran kalung tersebut sekitar Rp4.500.000. Jumlah uang pinjaman sebesar 92% dari taksiran, yaitu sekitar Rp4.050.000. Dan dipotong biaya administrasi sebesar Rp25.000. Total yang didapat oleh Ibu Intan sebanyak Rp4.025.000. Setelah 120 hari, Ibu Intan ingin melunasi. Kita ketahui uang pinjaman sebesar Rp4.050.000. Tarif sewa modalnya adalah 1,15% per 15 hari atau 9,2% untuk 120 hari. Jadi total sewa modalnya hanya Rp372.600. Maka total pelunasannya adalah uang pinjaman dijumlahkan dengan sewa modal menjadi Rp4.422.600. Namun, Ibu Intan ingin memperpanjang masa pinjaman menjadi 120 hari lagi. Untuk perpanjangan, hanya dikenakan sewa modal untuk 120 hari dan biaya administrasi sebesar Rp25.000. Maka, untuk perpanjangan 120 hari, Ibu Intan hanya dikenakan Rp397.600 saja. Selain bisa diperpanjang, uang pinjaman juga bisa dicicil sesuai dengan kesepakatan awal. Berikut, mari kita lihat tabel sewa modal per 15 hari. Dan biaya administrasi berdasarkan nilai pinjaman. Wah, sangat menarik ya. Tunggu apa lagi? Langsung kunjungi outlet Pegadaian terdekat. Pegadaian.